Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridhaila wa li syafa'ati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jamil mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita dianugerahi kesehatan dan yang paling penting adalah dianugerahi hidayah serta inayah Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, bukan hanya sehat fisik, yang paling penting juga secara spiritual. Sehingga dengan hidayah dan inayah Allah, kita ringan dan asyik menjalankan ibadah pagi hari ini, ya sampai dilanjutkan ngaji dan silaturahmi. Ini anugerah yang harus kita ikhtiari agar kita bisa istiqomah. Karena anugerah yang mahal harganya dan sangat berharga. Ya, kita berikhtiar sekaligus berdoa, mudah-mudahan kita ditakdirkan istiqomah dalam kebaikan. Allahumma amin. Termasuk bisa bersahabat dengan antum semuanya orang-orang solih. Ya, ini kalau bukan karena bersahabat dengan Pak Warsono, Putri, ya Pak Cita, Pak Mukorobin, barangkali pagi-pagi lagi ngorok atau paling hebat lagi olahraga ya, sama masak-masak gitu. Pagi-pagi sambil masak, sambil olahraga, sambil ngaji itu karena berteman dengan Pak Cita ini. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Nashaikhul Ibad. Kita sudah sampai di bab 3. Makalah keberapa Bu Maimunah? Bab 3 makalah ke-18 yang diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Katanya, sesungguhnya celakalah orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad karena 3 perkara. Yang pertama, berlebihan berbicara. Yang kedua, berlebihan dalam makanan. Yang ketiga, tidur. Nah, Berlebihan dalam tidur. Jadi sekarang kita bab 3 makalah 19 lagi. makalah ke-19 lagi. Baik. Alhamdulillah. Kita sekarang sudah punya jamaah yang bisa membuat summary ya, kesimpulan. Jadi Pak Cita bisa mengikuti terus ya. Tanya Pak Cita. Ini ada Bu Maimunah ini. Terima kasih Bu Maimunah ya. Sama-sama Ustaz. Tamboce ini pagi ini Tamboce ya. 2 juga boleh tuh. 2 juga boleh. 2 juga boleh. Baik. Sekarang kita lanjutkan sesuai dengan arahan Bu Maimunah. Kita ngaji makalah ke-19. Bab 3. Bagian pertama. Kita baru membuka makalah ini pagi hari ini. Fresh from kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu asyrata, inilah makalah ke-19. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Wa'id. Seorang yang banyak memberikan mu'idah, khutbah-khutbah. Lahu baginya lisanun. Memiliki lisan yang fasih. Firroja khususan dalam bab atau urusan-urusan roja. Roja itu
harapan, penuh harap, optimis. Nah, beliau itu motivator, beliau itu seorang guru, penceramah, khatib yang hebat dalam hal urusan-urusan tema optimisme kepada Tuhan, harapan kepada Tuhan. Wa kalamun fil ma'rifat, dan juga beliau spesialis bicara tentang masalah-masalah kemakrifatan kepada Allah. Ya. Kharaja ila Balkh. Beliau itu keluar ke kota Balkh. Wa qama biha muddatan. Ya. Lalu beliau bermukim di daerah tersebut pada suatu masa, pada satu periode. Ya. Kemudian waraja ila Naisabur, kemudian balik ke Naisabur. Wa mata biha, kemudian beliau meninggal di Naisabur sanata samanin wa khamsina wa mi'atain. Meninggal pada tahun 258 Hijriah. Ya, atau sekitar tahun 8000 sekian. Ya. Jadi zaman pertengahan. Namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau seorang ulama khususnya dalam bidang sufi atau tasawuf. Ya, tadi diceritakan kharaja ila Balkh. Beliau itu lahir di sebuah daerah di pinggiran Teheran sekarang, ibu kota Iran. Tapi sejak muda itu berkelana dari satu kota ke kota lain, berdakwah, berkhutbah, ceramah. Ada cerita yang melatar belakangi, yang menjadi asbab, ya, kenapa beliau berkeliling dari satu kota ke kota lain. Jadi waktu beliau tumbuh sebagai seorang pemuda, beliau tidak bisa menahan belas kasihan kepada banyaknya orang fakir, miskin, pokoknya orang-orang yang membutuhkan. Tapi karena beliau itu juga bukan orang yang berpunya, beliau ingin membantu, sampai dibela-belain beliau itu hutang, pinjam. Pinjamannya itu sampai ribuan dirham. Bukan untuk beli mobil mewah, bukan untuk beli rumah, ya, bukan untuk beli gadget terbaru dan jalan-jalan ke luar negeri, bukan. Bukan untuk beli tas. Ya. Ada yang beli tas sampai ratusan juta. Ya. Bukan untuk urusan dunia, tapi untuk dibagi-bagi untuk membantu orang. Termasuk beasiswa. Orang-orang yang mau belajar ke Mekah, ya, nggak punya uang, orang-orang pinter, anak-anak pinter, dikasih sama beliau. Saking kepenginnya membantu orang lain. Ya. Nah, suatu hari beliau ditagih sama yang ngutangin itu. Tiba-tiba ditagih. Agak kaget juga. Karena awalnya komitmennya itu lama. Yang hutangnya itu. Tiba-tiba karena ada kebutuhan yang ngutangin lagi. Nah, karena ditagih dan beliau seorang ulama, seorang ahli sufi, tentu kemudian bukan cuek. Zaman sekarang kan ada orang yang utang cuek. Nah, utang cuek masih mending, ada lagi yang lebih parah. Utang disuruh nyari utang lebih galak daripada yang ngutangi gitu. Yang ngutangi malah diintimidasi. Nah, diancam dan sebagainya. Orang kan begitu ya, kadang-kadang tidak semua orang tentu saja. Jamaah pengawasan saya tidak, insya Allah. Waktu mau hutang itu, waduh, merengek-rengek. Ya.
minta dibelas kasihani. Begitu waktunya nyarutang, nggak kenal. Ya, nggak kenal masih mending. Jadi galak. Ya, lebih galak daripada yang ngutangin. Naudzubillah. Nah, beliau tidak, tentu beliau sangat sensitif dan merasa bertanggung jawab dengan hutangnya, maka beliau berikhtiar sambil berdoa, dan tentu hatinya juga sedih karena punya hutang dan harus membayar hutang gitu. Nah, dalam doa-doa beliau, kemudian beliau tertidur, beliau bermimpi didatangi oleh Kanjeng Nabi. Ya. Nah, beliau, kita tahu bahwa setan itu tidak bisa meniru Kanjeng Nabi bahkan ketika dalam mimpi. Sehingga kalau kita itu bermimpi dengan Kanjeng Nabi, Allahumma amin, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Kanjeng Nabi meskipun dalam mimpi, gitu ya. Itu adalah ru'yah shadiqah. Itu adalah mimpi yang benar. Itu keyakinan para ulama. Ya. Maka ketika beliau bermimpi dengan Kanjeng Nabi, itu sesungguhnya adalah roh Kanjeng Nabi yang sesungguhnya. Mendatangi beliau, lalu Kanjeng Nabi dalam mimpinya itu bersabda, wahai Yahya, kamu jangan sedih. Karena kalau kamu sedih, nanti saya juga sedih. Kata Kanjeng Nabi, udah sekarang kamu pergi aja. Keluar dari kota ini. Ya, waktu itu masih di kota Teheran itu, pinggiran kota Teheran. Keluar. Buat apa keluar? Dakwah. Pokoknya kamu ngajar aja. Ngajar terus begitu. Karena keahlian beliau memang ngajar. Ya. Kalau keahlian beliau rekrutmen ya nanti dia bikin apa party untuk rekrutmen ya Bu ya. Nah, maka kemudian diceritakan dalam makalah ini beliau pertama keluar ke kota Balkh. Ya, masih di Iran. Kemudian lagi ke Naisabur. Ya. Lalu pergi ke beberapa kota lain. Berceramah, berdakwah, ngajar. Ya, tanpa minta bayaran. Sampailah di kota keempat. Ya, di satu kota kecil begitu. Nah, tiba-tiba di dalam mimpi itu Kanjeng Nabi itu secara spesifik menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah menyiapkan 3 kali lipat pinjamanmu ya untuk membayar hutang-hutangmu. Nah, ternyata betul di kota keempat inilah beliau bertemu dengan seorang putri raja, dan seorang putri raja ini ternyata pada hari ketika Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini bermimpi didatangi Kanjeng Nabi, beliau juga didatangi Kanjeng Nabi dan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi bersabda bahwa kalau kamu ingin bersedekah, nanti ada seorang laki-laki yang dia pekerjaannya ngajar, khutbah, ya berceramah, ya kepada beliaulah kamu serahkan itu sedekahmu. Kemudian si putri ini bertanya, kemana aku harus mencari ya Rasul? Kamu nggak perlu mencari, kamu sudah di sini aja, nanti dia akan datang. Dengan ciri-ciri seperti ini. Maka betul ketika Yahya masuk ke kota itu, langsung dikirimkan pesan bahwa beliau akan bersedekah 3 kali lipat dari kebutuhan yang akan dipakai untuk membayar hutangnya. Singkat kata kemudian diserahkanlah sedekah ini, ya. Kemudian Yahya pulang ke kotanya untuk membayar hutang, dan dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 43 tahun, setelah membayar hutang beliau kapundhut atau meninggal dunia, wafat setelah menyelesaikan hutangnya. Insyaallah ini salah satu kisah Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Nah, itulah mengapa beliau sangat dikenal dengan ceramah-ceramah
pengajian-pengajian yang bertema tentang roja atau optimisme, tapi sekaligus juga ada khauf, takut kepada Allah. Takut sekaligus optimis. Yaitu topik-topik utama beliau. Bayangkan ya hutang beliau yang beliau pakai bukan untuk hambur-hambur uang, ya dipakai untuk membantu orang semata-mata ya. Beliau optimis, ya sangat optimis, bahkan terus berikhtiar sambil terus berkhutbah, sambil terus berceramah, ya. Dan sangat yakin Allah akan memenuhi kebutuhannya. Seperti persis seekor burung yang bangun pagi hari, ya ceria, tidak ada burung yang galau pagi hari pasang status, ya galau, saya galau hari ini, semuanya pada bernyanyi, berkicau, ya. Perutnya lapar, iya, tapi sangat optimis. Keluar dari kandangnya harus keluar, jangan diam saja, kecuali yang anak-anak dan orang tua lansia yang nggak mampu. Harus keluar dari rumah untuk apa? Mencari libtigha'i mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah, anugerah Allah. Ya. Dan setiap burung yang keluar pagi hari dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang, bahkan membawa makan untuk anak-anaknya. Nah, itu optimisme itu yang dimiliki oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ya, sekaligus menjadi inspirasi kita semuanya umat Islam, kan itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itu kisah tentang Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Makalah ini adalah salah satu makalah atau ajaran Ar-Razi yang terkenal. Ya. Bagaimana isinya makalah ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, tadi sudah kita mulai. Apa nasihat beliau? Tuba. Ya. Berbahagialah liman orang-orang yang tarokat dunia, meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum dia meninggalkannya. Maksudnya adalah al-khairu al-kathiru. Maksudnya adalah kebaikan yang banyak. Ya. Maksudnya benar-benar keren. Liman orang-orang yang sorofa amwalahu, berbagi harta-hartanya, fi anwa'il birri, dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya. Fi anwa'il birri, dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya. Qabla dhahabiha, sebelum perginya anhu darinya. Maksudnya pergi itu hartanya pergi, sebelum hartanya pergi meninggalkannya. Sebelum harta itu hilang. Sebelum harta itu habis. Ya. Berbahagialah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Nah ini ngomong udah jam 6:07 ya. Jadi begini Bapak Ibu, poin yang pertama. Ini kayaknya enggak selesai satu pertemuan. Ya. Poin yang pertama. Buat kita orang yang beriman, kita semua yakin percaya bahwa pasti ini hanya soal waktu, ya, dan bagaimana. Ya. Pasti kita akan berpisah dengan dunia. Ya. Dunia itu termasuk juga apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki itu juga termasuk harta. Ya kan? Apa yang kita miliki itu keluarga, suami, istri, pekerjaan, atasan, teman, tetangga, ayah, ibu, saudara, jamaah, ustadz, ya, kiai, ya. Juga harta kita, mobil, rumah, laptop, handphone, uang, simpanan yang gendut, ya, rekening yang gendut, ya, dan macam-macam. Ya. Sedekat apapun kita dengan mereka, secinta apapun kita dengan mereka, pasti kita akan berpisah.
It's just about time and how. Ya. Hanya soal waktu dan bagaimana. Bagaimana itu artinya apakah kita berpisah dengan cara yang baik, husnul khatimah, atau naudzubillah berpisah dengan cara yang buruk atau su'ul khatimah. Udah itu aja. Ya kan? Ini hanya persoalan waktu. Yang waktu itu menjadi rahasia Allah, ya, yang tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Walau sa'ah meskipun hanya 1 detik saja. Nah, kita percaya itu kan Bapak Ibu? Kita percaya itu, kita beriman. Ya. Mau tidak percaya, ya silakan saja, wong. Itu memang nyata dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada orang yang sehat-sehat saja, baik-baik saja, masih muda, bahkan rajin olahraga, dan lagi olahraga. Tiba-tiba kabundut meninggal dunia. Ya. Ada yang lagi goyang-goyang, ada lagi yang bercengkerama. Ya. Kalau mau mengingat kematian itu, salah satunya lihat itu YouTube. Ya, zaman sekarang itu gampang. Lihat YouTube orang-orang yang meninggal mendadak. Wah, itu banyak macam-macam. Ada yang sangat indah karena sedang beribadah di masjid. Ya. Lagi sujud, lagi baca Quran. Ya. Tapi juga ada yang menyedihkan dan kasihan karena sedang maksiat. Ya. Ada yang sedang bekerja, bahkan ada yang sedang siaran langsung di TV. Ya. Ada yang sedang mengajar. Ada yang sedang berbicara santai dengan customernya. Ya, macam-macam. Ya. Itu bukti bahwa anytime, anywhere, dimanapun dan kapanpun, kita bisa berpisah dengan dunia ini. Secinta apapun kita, ya, sehebat apapun kita di dunia, kita tidak bisa menunda meskipun cuma 1 detik datangnya ajal. Ya kan? Hanya soal waktu dan bagaimana. Tentu harapan kita berpisah dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Husnul khatimah. Ya. Tapi itu bagian dari yang kita ikhtiari, kita perjuangkan. Nah, itu poin yang pertama. Sederhana kan? Ya. Poin yang kedua adalah kita sama-sama paham juga bahwa dunia ini sebenarnya adalah wahana, kendaraan, alat untuk kita sukses di waktu yang abadan abadah, yang selama-lamanya. Apa itu? Alam akhirat. Ya kan? Konsepnya dimulai dari situ, simple. Bahwa kita juga harus meyakini, mengimani mazro'ah. Dunia ini ya bukan tujuan akhir. Dunia ini hanya sawah saja, kebun saja, wahana saja, kendaraan untuk bisa sukses di tempat yang jauh lebih kekal abadi, yaitu akhirat. Nah, dah. Poin yang kedua itu. Kalau Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini yang memiliki makalah ini atau yang berkata-kata seperti dalam makalah ini pernah menyebut bahwa dunia ini pasarnya akhirat. Pasar itu tempat kita berbelanja kan, tempat kita mencari bekal ya, untuk di akhirat nanti. Mumpung kita di pasar ya kita belanja bekal sebanyak-banyaknya. Nah, konsepnya kan begitu kan. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya orang bahagia itu kalau ada orang yang bisa meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkan kita, sebelum dunia meninggalkan kita atau kita berpisah dengan dunia. Ya. Jadi karena kita yakin bahwa kita akan berpisah dengan dunia, ini hanya soal kapan dan bagaimana. Karena kita yakin, kita mengimani bahwa dunia ini adalah tempat kita mencari bekal, pasar, mazro'ah atau kebun, sawah. Ya. Maka kita harus, logika sederhananya, maka kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya, untuk akhirat kita. Dan ternyata, ya, bekal itu justru dengan dunia kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa dunia itu bukan tujuan, dunia itu hanya alat aja, hanya bekal saja, bekal untuk perjalanan akhirat kita yang panjang, yang abadan-abadan. Bagaimana cara membuat dunia menjadi bekal akhirat kita? Kita berpisah dengan dunia sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita berpisah yang sesungguhnya.
Apa maksud berpisah dengan dunia? Kita bahas dalam pertemuan selanjutnya, insya Allah hari Jumat. Nah, ini karena sudah jam 6 lewat 1/4. Ingat-ingat, masih di bab ketiga, makalah ke berapa, Bu? Tadi 18 ya? 19. 19. Bagian yang pertama belum selesai. Akan membahas inti dari masalah kita. Bagaimana kita berpisah dengan dunia sebelum kita benar-benar berpisah dengan dunia. Bagaimana kita meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Itu salah satu cara kita mencari kebahagiaan sebagaimana wasiat atau tausiahnya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Demikian Bapak Ibu ngaji kita. Jangan kemana-mana. Ya, tetap di channel yang sama. Insya Allah nanti kita berjumpa hari Jumat. Membahas tips bahagia meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.